Assalamualaikum Recording in warahmatullahi progress. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami ya bismillahirrahmanirrahim. Zoom user kembali. Kembali kameranya. Zoom user siapa Zoom user? Oh, aku atau siapa? Oh, Ya, bentar, Zoom user tuh belum aku rename. Bentar. Bisa kamu? Bisa dong. Oh, bentar. ikan SOAP atau penjelasan mengenai kasus CBL2 ya. Di sini saya sebagai moderator Setia Titian dan teman-teman saya ada Mas Adi Pandu, ada Ayu Demi, ada Septiana Resti, ada Eka Noviana, ada Fritzi, Elian ya. Ya. Selanjutnya diskusi ini terdiri dari banyak. Yang pertama itu klasifikasi istilah dan konsep. Kira-kira mau berapa menit ya teman-teman? 10 ya, baik 10. Selanjutnya ada identifikasi permasalahan. Sekiranya mau berapa menit ya? 20 mungkin? Ya. Selanjutnya ada brainstorming. Nah, ini brainstorming kan banyak ya. Mungkin 30 menit ya teman-teman. Ya, boleh. Ya, selanjutnya ada analisis permasalahan. Kira-kira mau berapa menit? 15? 10? 10. Ya, boleh. 10. Selanjutnya ada penentuan penyelesaian kasus. Kira-kira mau berapa menit? 15. 20 menit? Tadi ada yang 15 tadi. 15. Ya. 15 atau 20, 15. Ya. Udah ya. Kira-kira total itu kurang lebih 100 menit ya teman-teman. Kita dimulai aja yuk dari klarifikasi. Silahkan yang mau. Nggak share screen dulu ininya, apa namanya? Maksudnya. Si Res yang jadi co-host. Emang bisa ya kayak ini? Share screen. Share screen doang bisa nggak sih? Bentar. Kemarin Novi bisa. Apa sih? Bentar. Screen. Fritzi yang share screen. Bentar. Dari ininya dulu. Recording stopped. Kelihatan nggak? Mau aku Aku di aja apa yang itu daripada kelamaan? Iya kok recordingnya stop? Oh bisa di pause ternyata. Oh, baru tahu. Wow. Bentar, kalau gitu aku tak ganti device dulu ke laptop, bentar. Novi aja yang Bocah. share screen. Ini bisa nggak aku share screen? Boleh. Mana nggak ada? Mana sih belum muncul? Nggak ada. Oh, berarti nggak bisa. Kamu emang kameranya di offin? Iya, enggak on. Aku kan pakai HP. Oh, kamu pakai HP. Ya udah, yang share screen berarti permasalahan aja. Kamu jangan lupa nulis. Iya, aku yang. Tapi ya. kemarin notulensi nggak dikumpulin kok, cuman buat diskusi aja kan? Udah pura-pura nulis aja, Fit. Bentar aku kok nggak bisa join ya? Hati-hati mau ibunya tiba-tiba masuk, kita lagi kayak gini. Bahaya lah kita. Iya Intinya lihat aja partisipan. Kalau Iya, kita lihat menambah partisipan, satu tahu. itu ibunya. Kalau ada yang swing gitu ya. Tapi kelompok lain banyak yang nggak serius tahu. Ininya diskusinya masih pada bercandaan. Kayaknya kita yang serius. Ya tapi kan di record boy. Kan di record, kalau di record mah ya ketahuan lah pasti. Alasan mampir ya guys. Linknya mana sih? Gestur ya guys.
Nih. Linknya mana sih? Tolong bagi dong linknya. Itu tuh di grup. Di grup ada di grup. Diskusi, Tian. Jangan jualan mulu lu mah. Aku berasa lagi jualan di TikTok tahu. Iya, live di TikTok ya. Ayo udah gak sabar nih moderatornya. Nah, di sini tuh ada seorang wanita, inisialnya C, umurnya 58 tahun, yang datang ke rheumatologis Argalia umum, lutut kiri bengkak, kaku pagi hari. Gejala-gejala ini telah terjadi dengan tingkat keparahan yang meningkat selama beberapa minggu terakhir. Dia datang dengan gejala yang sama 3 bulan yang lalu, pernah mendapatkan methotrexate dengan NSAID. 3 bulan yang lalu, bengkak di lutut kiri, penurunan renang gerak di tangan, kaku di pagi hari, setiap hari selama sekitar 3 jam. Terus kelelahan yang dialami setiap sore selama jam-jam sore ya. Terus habis itu, dia itu menyangkal nyeri dada, sesak napas, pendarahan, dan serangan sinkop. Menyangkal mual, muntah, diare, kehilangan nafsu makan, atau penurunan berat badan, adanya perubahan dalam resep. Terus ada riwayat keluarganya, ayah meninggal karena komplikasi setelah jatuh traumatis pada usia 65 tahun. Ibu meninggal karena patah tulang pinggul dan radang paru-paru pada usia 70 tahun, tidak ada saudara kandung. Diagnosisnya itu RA akut yang memburuk. Tidak merokok, tidak ada alergi makanan, tidak minum kopi, terus ada alergi obat yaitu penisilin. Terus juga ada ruam di 25 tahun yang lalu. Terus ada data labnya. Nah, data lab yang tidak normal itu ada hemoglobin rendah, leukositnya tinggi, hematokrit rendah, CK-nya rendah, plateletnya tinggi, HDL-nya triglyceridanya tinggi. Terus ada obat yang dipakai itu ada nebutemon, prednison, methotrexate, hidrokloroquine, sulfasalisin, asam folat. Ya, ada yang mau nyambung lagi? Mungkin RA-nya? Iya, tadi yang ini yang masih yang ini kan apa namanya? Klarifikasi. Ya. RA tadi tuh. Guys. Ayo deh. Guys. Apa? Ini nggak ada yang mau lanjutin tentang RA-nya. Kirain mau nyebutin dulu apa aja yang mau dibahas RA. Udah tadi, udah. Oh iya udah, sok RA dulu. Kalau Iya, setahu RA aku dulu. tuh RA ya ini apa namanya, kalau RA tuh kayak kalau bedanya sama apa sama OA itu, kalau misalkan RA tuh karena autoimun gitu. Mungkin bisa ditambahkan Mbak Resti. Ya, boleh, silahkan. Ini gerak-gerak siapa sih, Mas Andi? Mungkin RA-nya kenapa kayak gitu. Iya. Dia kayak inflamasi gitu nggak sih? Inflamasi akibat autoimun gitu nggak sih? Iya nih, autoimun sistemik dengan inflamasi sistemik yang bersifat kronik dan progresif dengan tampilan awal klasik berupa kekakuan, nyeri, dan bengkak pada sendi. Oke. Nah, dengan adanya inflamasi ini kan kemungkinan besar kalau RA itu bisa kena anemia ya. Mungkin dari saudara Eka Noviana bisa menjelaskan terkait anemianya.
Kalau identifikasi sih lebih ke ini aja kali ya. Nggak, kalau anemia kan semuanya kayaknya udah tahu ya. Pasti kayak kekurangan HB, terus kalau di data lab itu hematokrit ya, itu turun sih. Udah itu aja sih. Mungkin Iya. nanti bisa dijelasin di part yang selanjutnya. Oke. Sekiranya klarifikasi istilah dan konsep udah selesai atau udah beres, ada yang ingin ditambahkan lagi dari Mas Andi atau Fitsi atau yang lainnya? Ini apa namanya, yang kebagian PIP itu tuh kan tuh ada kayak dia tuh sakit di bagian sakit ya, bagian PIP gitu kan. Mana tadi ininya share screen-nya Jadi di bagian yang itu loh. Nah, Ini apa? PIP joint bilateral itu tuh. Jadi kan kalau di tangannya itu ada kayak perubahan RA gitu kan. Terus dia tuh kayak merasa PIP joint bilateral tuh yang PIP itu yang ini ding, yang ini gini-gini itu yang ketiga 45 ini 1 2 3 4 5 berarti 3 4 5 yang daerah sini tuh dia mengalami pain, terus swelling, jadi dia kayak bengkok gitu kan, terus pain in the third and fourth MCP joint on the left, tangan kirinya juga MCP. Kalau MCP itu yang di sini, sendi yang sini itu 3 4 berarti 3 sama 4 itu. Terus ball to near deformity of the third and fourth digit bilateral itu juga kayak dia tuh jadi kayak bengkok gitu, bengkoknya tuh bengkok ke apa namanya, ke kelingking gitu, kayak jadi kayak gini gitu. Ngerti Oh, nggak? gini ya. Ya, pokoknya bengkoknya itu ke sono gitu loh pokoknya gitu. Terus apa lagi ya? Kalau RAM itu kayak ini ya udah ada range of movement, jadi ada penurunan pergerakan gitu nih di kakinya. Kalau yang di elbow itu nggak masalah sih itu. Cirinya cuma ada itu aja jadi kayaknya. itu penyebab RA-nya ya. Apa? Penyebab RA-nya itu berarti yang tadi ciri-cirinya gitu. Itu bukan penyebab RS, itu kayak apa namanya, tanda-tanda gitu. Tanda Oh, gejala tanda-tanda. RA. Oh, Kalau ini apa? L lebih besar dari R maksudnya? Itu di grip strength, kayak penurunan kekuatan mencengkram yang kiri itu. Jadi dia tuh apa? Kidal ya berarti. Patient is left. kirinya lebih kuat ya. Ya berarti kirinya tuh lebih kuat. Nah, karena dia tuh kirinya lebih kuat kan, jadi dia tuh dominannya kiri ya. Jadinya tuh dia tuh kayaknya akhirnya yang diserangnya tuh tangan yang kiri RA-nya. Oh, berarti yang lebih ini tuh lebih diserangnya gampang ya? Iya, kayaknya soalnya nih tuh yang hands tuh ada sakitnya tuh, pain-nya tuh di joint on left, di kiri. Oh iya deh. Oh iya, yang ini. Oh iya benar. Gitu sih. Udah itu nambahin itu Udah? aja sih. Oke. Ada tambahan lagi nggak? Oh ya. Terus ini ya, Iya. osteopenia tuh gimana? Oke, osteoporosis gitu. Osteoporosis ya. Pengeroposan awal-awal gitu kayak baru mulai gitu loh Oke. dari ininya. Udah berarti ya. Ada tambahan lagi nggak? Udah Ini ya? nih yang di riwayatnya pasien tuh, apa sih tadi itu namanya? Ke bawah lagi coba. Mau tanya dong yang Riwayat entar keluarga, aja boleh? Histerektomi Bentar. itu kalau aku baca sih ini kayak pengangkatan rahim gitu. Iya ya? Pengangkatan rahim ya?
Itu kenapa ya bisa sampai diangkat? Ada yang tahu nggak? Belum Nggak tahu. nyari lebih jauh ya? Mungkin nggak tahu ya, riwayatnya juga ini doang sih, RA doang sih sebenarnya. Mungkin nggak tahu ya. Buat tambahan histori aja kali. Iya kali ya. Udah? Aku udah sih. Udah ya, karena udah lebih dari 10 menit ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bab identifikasi permasalahan. Ini waktunya 20 menit ya, dimulai dari sekarang. Mungkin dari siapa dulu, silahkan. Yang cowok-cowok dulu silahkan, tadi kan udah cewek-cewek nih. Mungkin Mas Andi. Kalau yang diidentifikasi permasalahan kan ya, yang data lab, coba mau lihat yang data lab. Kan Data itu, lab tadi. nah ya itu. Kan total kolesterolnya itu tinggi ya. Total kolesterolnya tinggi sama triglyceridanya itu tinggi. Teman-teman di sini ya. Jadi itu mungkin kalau dicari-cari itu kan hitungannya agak lumayan tinggi ya. Jadi itu mungkin pasiennya itu ini memiliki dislipidemia sih. Nah, cuma yang masih agak bingung tuh kalau dia dislip itu biasanya ada ngaruh ke HDL sama LDL-nya. Cuma kalau di datanya tuh kan HDL sama LDL-nya dia normal gitu. Ya normal itu. Jadi lebih ke arah apa ya? Dislipidnya atau apa? Kalau boleh tahu. Kalau dari aku tuh kemarin baca-baca, kalau misalnya dia dibilang hiperkolesterolemia, itu bisa jadi itu nilai LDL-nya tuh ada yang naik gitu loh. Maksudnya ada antara nilai kolesterol sama nilai kalau nggak LDL HDL gitu. Itu dia bisa dikatakan hiperkolesterolemia. Nah, kalau dari yang aku baca lagi sama Frizi bareng, itu kalau di ininya dia cuma naiknya triglycerid sama kolesterol dan nilai HDL LDL-nya tuh normal, dan juga nilai kolesterol sama TG-nya dia itu naiknya bukan tinggi banget itu karena dia belum di rentang tinggi, masih ada dalam rentang ambang batas atas. Nah, itu kalau di aku sama ini sih nyarinya dia nggak terdiagnosis gangguan lipid gitu. Begitu kalau aku sama Frizi kemarin nyari. Mungkin Frizi mau nambahin, Ji? Kalau yang kalau dari jurnal yang aku baca itu kan kayak dislipid itu ciri-cirinya itu dilihat dari data labnya, total kolesterolnya itu lebih dari 200 mg. Nah itu kan 2019. Terus kalau LDL-nya itu lebih dari 130 mg tuh LDL-nya. Tapi ini kan masih ke bawah ya, kemungkinan sih bakalan naik ya, kemungkinan. Terus kalau HDL-nya itu kurang dari 35 mg. Terus kalau triglyceridanya itu lebih dari sama dengan 150 mg. Ya. Gitu. Jadi kalau yang tinggi kolesterolnya aja tuh gimana? Tetap dianggap lipid. Kalau menurut aku sih ya. Karena kan ada dari total kolesterolnya tinggi, terus triglyceridanya tinggi,
Dan kemungkinan yang kayak LDL, HDL-nya itu juga kemungkinan bakalan kayak nyampe ke ini sih, kayak ke dislipid gitu. Tapi kalau menurut aku ini dislipidnya belum terlalu parah. Jadi kayak LDL sama HDL-nya masih normal gitu loh. Itu sih kalau menurut aku. Iya, dia sih udah masuk ke dislipid, bisa dikatain hiperkolesterolemia bisa, cuma tingkatnya masih kayak Ya masih pendek lah, masih nggak terlalu ini. ambang batas gitu loh, masih pertengahan gitu. Cuma udah bisa masuk situ. Nah, paling itu kita itu kalau ngelihat dia nanti apakah dia kemungkinan naik tinggi atau enggak itu dari apakah ada obat lain yang kita pakai buat pasien ini, buat penyakit lainnya yang bisa meningkatkan itu tadi, meningkatkan nilai dari ada LDL atau triglycerid bahkan kolesterol gitu. Ya nggak, Ji? Iya paling gitu sih. Kemungkinan ada obat yang ini yang menyebabkan kayak lipidnya itu jadi ini apa, naik turun gitu. Oke. Berarti nanti di SOAP-nya ditulisnya apa ya? Kalau dicoba Ini Terapi tubuh kita ya. disambung ke penyakit lain dulu, soalnya takutnya nanti ada penyakit yang emang itu kan naikin kadar itu, nanti baru kita bisa milih dia itu emang perlu dikasih terapi apa enggak gitu, farkol apa non farkolnya gitu. Gitu sih. Coba dari kolesterol sih segitu dulu untuk ini. Baik, terima kasih buat kolesterol ya. Selanjutnya buat anemia, mungkin saudara Novi dulu atau saya dulu, bebas? Aku dulu ya, Papa. Saya dulu. Ya, boleh, silakan. Kalau yang dari data lab ya, itu sih udah pasti dari HB sama hematokrit sih. Kalau HB-nya itu kan cuma 10 gram per DL. Terus sedangkan nilai normalnya itu kan 11 sampai 15 kan, jadi dia rendah. Kemudian untuk hematokritnya itu jauh di bawah batas bawah nilai normalnya. Kalau normalnya itu kan 40 sampai 52%. Nah, kalau di pasien ini tuh cuman 31%. Jadi dia itu nandain adanya anemia. Sama ini sih sebenarnya kalau disebabkan karena apa gitu sekarang apa nanti? Nanti. Sekarang masih data lab-nya ya. Kalau itu lebih ke situ sih kalau data lab-nya. Mungkin Tian mau nambahin? Kayaknya udah cukup ya. Soalnya di data lab-nya itu sebenarnya kalau anemia itu ada MCH ya, tapi di data lab-nya kita nggak ada MCH. Ya. MCV, salah, mohon maaf. Nah, mungkin dari anemia cukup segitu. Selanjutnya Kayaknya untuk red blood cell-nya juga nggak ada ya, sel darah merah? nggak ada. Selain itu normal semua kalau terkait yang data lab yang ada di kasus kita. Ya, Ya. maksudnya Gimana? Dia ini tuh ya karena yang lain, penyakit lain. Boleh disepil nggak penyakitnya? nanti aja Nanti ya. aja ya, rahasia nih masih. Ya, dari anemia cukup sampai sini. Mungkin selanjutnya bisa dari RA, dari saudara Esti dan Demi, silahkan. Ayo, siapa dulu? Kayaknya kalau RA tuh kayak semua keluhan dan semua ininya pasiennya menuju ke RA ya, Bu. Iya, karena utama ya penyakitnya RA. Semua keluhan ya Rade ya. Skill sedikit. Sampai 5 obat RA semua. Nah, ya udah. Berarti udah kronis banget kali ya, udah Ya, lama. lewat. Banyak obat. Diagnosisnya juga akut flare of rheumatoid arthritis. Wow. Oke.
Baik, kalau udah nggak ada yang ditambahin di identifikasi permasalahan ini, mungkin kita lanjut ke brainstorming ya, yang seru nih, yang 30 menit lama. Oke, ya. Boleh dimulai dari siapa lagi nih? Kayaknya dari cowok-cowok. Oh, dari Era dulu. Boleh dari Iya, Era dari dulu, utamanya silahkan. dulu aja deh. Oh iya, yang paling utama silahkan. Saudari Resti dan Demi. Belum. Belum nggak sih? BRP tuh abis brainstorming nggak sih? Di-spill dulu mungkin RA-nya. Brainstorming Iya sih. ini ada Iya. guideline, jurnal, manifestasi, mengaji obat yang sebelumnya dipakai. Gitu ya, Iya. guys. Ayo, silahkan, guys. Semangat, guys. awal lagi si Resti. Kalau dari aku ini ya, apa RA-nya tuh dianya kan udah RA 6 tahun tuh. Terus habis itu dia sekarang lagi ada serangan akut gitu. Padahal dia tuh sebenarnya udah ini udah pakai methotrexate sama NSAID ya, tapi kan kita nggak tahu NSAID-nya apa. Tapi sebenarnya ini sih apa namanya? Di guideline, kok di guideline itu tata laksana pertama itu sebenarnya bisa pakai methotrexate aja sebenarnya. Terus kalau misalkan lagi serangan lagi kayak lagi ya ada kayak Kumat kambuh ya? gitu. Ya kambuh. Ya. Kambuh Ya, gitu tuh kambuh. dikasihnya tuh glukokortikoid gitu. Makanya kita kan ada tuh obat glukokortikoid yang di sini dikasih tuh prednison kalau nggak salah. Terus NSAID-nya ada apa ya tadi NSAID-nya ini nih. NSAID-nya itu nabumeton. Itu tapi kan si pasien kan udah ada kayak methotrexate sama NSAID ya, tapi nggak apa namanya nggak manjur tetap ini akhirnya untuk fase kedua itu kalau itu gagal dan ada prognosis yang lebih buruk itu tuh di guideline-nya tuh pakai methotrexate plus ini apa biological DMRAD DMARD kok DMARD ya DMARD. Boleh nanya? Ya. Kalau penentuan fase-fasenya itu berdasarkan apanya? Di guideline-nya tuh udah ada fasenya gitu loh, kayak fase pertama tuh kayak pengobatan awal dia tuh pakainya itu gitu. Jadi kalau misalkan baru sakit nih terdiagnosis RA itu guideline-nya tuh ada dikasih yang fase 1 tuh itu apa methotrexate sendiri. Kalau nggak kalau misalkan pas lagi ada serangan akut apa lagi kumat gitu itu bisa ditambahin glukokortikoid atau NSAID gitu. Terus kalau misalkan itu nanti ada kayak bagannya gitu apa namanya misalkan itu apa namanya efektif apa enggak gitu. Kalau misalkan ada prognosis lebih buruk, ada kayak penurunan pergerakan gitu-gitu, itu tuh nanti masuknya fase 2 kayak diganti gitu loh obatnya. Kalau nggak diganti ya dikombinasi gitu. Berarti kalau kayak gitu, kamu menentukan fasenya itu juga berdasarkan terapi yang ini juga. Dari terapi ini, analisis terus masuk ke fase berapa berdasarkan terapi ini gitu. Iya kan riwayatnya soalnya dia udah pernah ada pengobatan RA pakai methotrexate sama NSAID ya berarti kan dia fase 1 udah terus tapi dia ini lagi kambuh terus dia ada kayak prognosis yang ada penurunan gitu ada prognosis yang lebih buruk gitu jadi dia masuknya fase 2 jadi obatnya harus diganti bukan diganti sih dikombinasi sih kalau di situ di guideline-nya tulisannya kombinasinya pakai biological DRAMD. Kalau DRAMD itu apa sih? Kok apa yang di tadi?
modified anti-rheumatic drug. Itu yang ada di sini nggak? Ada di sini maksudnya? Ada ya? Nggak, jadi kan Baru obat tambahin. RA itu pakai DMARD, namanya Disease Modified Anti-Rheumatic Drugs itu namanya. Nah, DMARD itu ada beberapa jenis gitu. Salah satunya tuh ini methotrexate itu masuknya sintetis DMARD, sintetis konvensional kalau nggak salah. Nah, terus sama satunya lagi itu biological DMARD. Itu di DMARD biological itu ada 6 apa ya? Apa iya Res ya? 6 ya? Ada 6 golongan. Ya, pokoknya pilihannya tuh ada 6 golongan, antara lainnya tuh itu ada TNF alpha, interleukin 6, terus ada apalagi ya, aduh lupa tadi kalau nggak baca, ya itu pokoknya ada itu. Berarti kayak dikombinasikan DMARD sama DMARD biological kayak gitu kalau fase 2. Nah, tapi di sini kan kita nih, ini kan aku tadi bilang obatnya tuh kita RA tuh ada 5 ya di sini dikasihnya tuh. Nabumeton, prednison, methotrexate, hidrochloroquine, sulfasalazine. Nah, kalau nabumeton itu NSAID. Kalau prednison itu glukokortikoid. Nah, methotrexate, hidroksikloroquine sama sulfasalazine-nya itu masuknya DMARD yang sintesis, yang konvensional sintesis gitu. Jadi dia dapat 3 duplikat di 3 obat ini konvensional sintesis DMARD gitu. Oh, oke. Ada yang mau ditambahin mungkin? Udah sih. Tapi kalau misalnya kombinasi ya DMARD sama DMARD biological itu nggak duplikat. Emang itu first line-nya kayak gitu. Karena itu beda golongan, satunya biological DMARD. Sintesis sama biologi ya. Oh, kecuali kalau pemberiannya tuh kayak sintesisnya banyak atau biologinya banyak gitu. Jadi itu baru duplikat kayak gitu. Iya, Oke. Baik, berarti yang RA ini cukup kompleks ya untuk obat-obatnya. Banyak banget, mungkin karena udah saking lamanya RA. Mungkin udah cukup RA-nya atau ada tambahan lagi? Atau pusing? Mumet sebenarnya. Pusing ya. Pusing. Ya, kalau misalnya udah cukup, kita lanjut ke kasus selanjutnya, anemia. Itu ada saya dan Eka Noviana. Silahkan, coba dulu, Mbaknya. Ya udah, aku dulu nggak apa-apa deh. Jadi itu gini. Aku dulu ya. Ya. Jadi itu kalau RA, jadi kan sebelumnya kalau yang penyakit si RA-nya itu kan dikasih methotrexate ya, atau MTX. Jadi dari obat MTX itu menimbulkan manifestasi gitu, dan manifestasinya itu adalah anemia gitu. Jadi emang anemia itu sering terjadi pada pasien dengan penyakit kronis seperti artritis, karena asam folatnya itu dihambat oleh MTX gitu, sehingga ada defisiensi asam folat yang disebabkan karena obat MTX ini gitu. Sedangkan kan ini adalah first line terapi ya tadi katanya. Jadi tuh kalau pengobatannya sekarang apa nanti ngomongnya? Nanti ya. Kalau penyebabnya gara-gara itu sih MTX. Mungkin Tian bisa ditambahin. Ya, penambahannya ya, di sini kan anemianya karena RA. Terus juga dikasih obatnya kan sebelumnya itu asam folat ya. Nah, kemungkinan itu tuh anemianya ini termasuk dari ACD, anemia inflamasi. Jadi karena ada penyakit kronis, makanya dia masuknya inflamasi, bukan karena kekurangan asam folat. Nah, menurut jurnal yang aku cari, biasanya itu kalau
wanita terkena anemia itu kebanyakan itu kekurangan asam folat. Kalau laki-laki, kasusnya laki-laki itu kebanyakan kekurangan zat besi begitu. Nah, makanya kita nantinya akan melanjutin pakai asam folat. Ya mungkin ada tambahan lagi dari yang lain atau menemukan terkait anemianya. Mungkin Ada gini kali ya. pertanyaan? Mungkin si pasiennya itu kan RA tuh. Dia kan RA. Jadi padahal awalnya misalkan HB-nya awalnya misalkan nggak anemia. Karena dia RA akhirnya HB-nya tuh sebenarnya bermasalah, maksudnya ada dampaknya lah di HB gitu. Kalau aku baca sih emang ada dampak di kayak hematologi kayak di darahnya gitulah. Mungkin berdampaknya juga di HB-nya itu, dan juga karena si pasien ini tuh mengkonsumsinya methotrexate yang dia itu anti folat, jadi akhirnya dia bisa akhirnya dia anemianya tuh defisiensi folat. Jadi. Makanya dia perlu folat buat mengatasi anti folatnya, dan mungkin bisa jadi si pasiennya ini ya apa namanya defisiensi folat, soalnya ini di apa namanya di Iya, obatnya nggak ada asam folat ya juga ya. kalau di obatnya tuh ada asam folat, folic Nggak, acid. riwayatnya Ya, ada folic acid, asam folat sama Nggak aja. ada riwayatnya gitu. Jadi Oh, nggak kalau ada. nggak ada riwayatnya, tapi emang bener sih tadi yang dibilang sama Deni. Kalau penyebab anemia tuh defisiensi folat ya, bukan tadi kan dia ngomongnya bukan defisiensi folat ya, tapi yang bener tuh emang defisiensi folat karena ya pertama tadi karena RA, jadi penyakit inflamasi kronik itu bisa memberikan manifestasi pada penyakit anemia gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebetulan pasien ini juga pakai methotrexate gitu. Makanya dia itu bisa nyebabin anemia karena methotrexate itu dia itu mengurangi pembentukan sel darah. Jadi karena sel darahnya dihambat, jadinya dia hemoglobinnya turun sama hematokritnya turun gitu. Jadi emang benar defisiensi folat gitu. Udah, ada tambahan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada anemianya cukup ya. Selanjutnya ke kolesterol. Silakan cowok-cowok kolesterol. Dari Frici dan Mas Andi, silakan bisa menjelaskan. Aku apa kamu, Ji? Boleh masnya dulu. Puyeng dulu. Oke, kalau dari apa namanya penyakit yang diderita pasien, dia kan pertama dia nggak ada ini ya, nggak ada, bentar. Dari obat-obatannya pun aku juga udah cek dari yang udah dipakai nih, misalnya tadi dari yang didaftar ya, daftar ininya tuh aku udah cek, dia nggak ada yang meningkatkan untuk kadar dari trigliserid, terus LDL, HDL ataupun itu tadi kolesterol. Nah, terus juga pasien kan bukan pasien kardiovaskular, dan kalau yang aku udah baca-baca itu dia itu jika bisa dikatakan dislipid itu jika terdapat konsentrasi kolesterol LDL atau HDL yang tinggi, kolesterol LDL yang tinggi atau kolesterol HDL yang rendah. Nah, terus juga dari datanya itu kan dia emang peningkatannya cuma ada di kolesterol sama di TG. Nah, untuk memutuskannya itu gimana Ji enaknya kira-kira Ji? Kalau untuk apa ya, kan tadi untuk yang dislipid itu belum ada obatnya kan di situ tuh, kayak belum dikasih apa namanya, belum dikasih obat. Kemungkinan apa namanya,
terjadinya dislipid itu apa ya, disebabkan adanya obat yang nyebabin ini loh, apa, kayak naiknya total kolesterol, terus trigliserida gitu. Kalau gula darah puasanya ngaruh nggak Ji kira-kira Ji? Puasanya. Kan dia ada gula darah ini kan? Apa gula darah? Kalau aku belum sampai situ sih. Ininya. Kalau aku sih, kalau menurut aku nih ya, kalau menurut aku dari yang aku udah baca-baca, nggak tahu ntar kalau misalnya ada masukan lagi, silakan. Kalau dari aku tuh, untuk karena dia kolesterolnya dia bukan tinggi, cuma naik ada di ambang batas, dan sementara nilai LDL-nya dia rendah, normal, HDL-nya dia normal, trigliseridnya ada di perbatasan, nggak belum dikatakan tinggi. Kalau aku sih untuk terapinya kayaknya lebih ke monitoring. Kalau dari yang udah aku baca-baca itu dia lebih ke monitoring, terapi non farmakologi masuknya gitu. Kalau kau gimana Ji? Mungkin ada masukan yang lain apa gimana? Soalnya juga nggak ada hubungan sama penyakit yang lain juga kan, dan nggak ada riwayat obat yang dia pakai itu dia meningkatkan lipid dia gitu. Kalau aku gitu. Aku mau masuk ya. Kalau kayaknya aku sih cenderungnya kayak ya juga sependapat sih sama Mas Andi. Soalnya kan kadang kalau misalkan orang tuh ya abis makan yang berkolesterol gitu, dia kalau cek kolesterol kan yang tinggi Bisa itu naik. kolesterolnya ya. Dan itu juga maksudnya nggak langsung kayak kalau kolesterol di atas 200 langsung diobatin gitu kan, nggak mungkin bisa terapi non-far dulu yang dikasih gitu. Soalnya kan ditinjau, dilihat juga dari nilai LDL sama HDL pasiennya itu masih normal kan ya. Mungkin dikasih obat kalau misalkan mungkin emang perlu ya, pasiennya itu udah dislipid dengan ditandainya yang itu ya Mas ya, LDL sama HDL-nya. Iya, kalau LDL-nya dia naik atau HDL-nya dia rendah gitu, dia bisa dikatakan dislipid. Menurut aku gitu sih. Mungkin ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Aku mau masuk deh. Kalau dia tuh ada hubungannya sama anemia nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak. Aku cek dari data lab pun juga dia nggak nyambung sih. Kalau aku yang ngecek udah, kalau Frizi dapat yang lain coba sih. Ada nggak? Kalau aku juga nggak dapat yang kayak dislipid itu disebabin sama anemia, enggak sih. Berarti kalau ini mungkin ini ya kesimpulannya dari Mas Andi tuh bisa disimpulin kalau kolesterol ini tuh karena mungkin makanannya sebelumnya dikonsumsi terus abis itu cek labs jadinya tuh yang tinggi kolesterolnya aja, jadi bukan karena penyakit menahun dari kolesterol itu sendiri gitu, hiperlipid gitu. Kalau dia kolesterolnya menahun itu, kalau yang aku baca dia kayak punya ada hubungannya sama penyakit dia lain, mungkin ada gangguan kardiovaskular atau gangguan DM, itu kemungkinan nilai trigliseridnya itu pasti rata-rata itu di atas angka 200. Kalau emang dia kolesterolnya sering gitu, maksudnya emang dia punya penyakit gitu, pasti kalau dari yang aku baca tuh nilai trigliseridnya itu di atas 200, dan dia ada penyakit gabungan ini memicunya sama kayak DM atau kayak kardio gitu, penyakit kardio gitu. Kalau aku sih bacanya begitu. Oke. Ji, ada tambahan nggak Ji? Gak ada sih kalau dari aku. Ih, jangan gitu Ji. Gak ada. Oh iya, aku mau nanya deh, tapi rada aneh ya. Nih,
Kan kalau kolesterol kan tadi diakibatkan karena diet yang kurang terkontrol kan ya. Iya, bisa jadi itu. Nah, tapi dia bisa kena anemia. Padahal kalau misalnya makan makanan yang enak kan banyak gizinya ya. Kemungkinan harusnya dia nggak anemia nggak sih? Harusnya ya. Tapi kenapa bisa? Kayaknya beda sih. Atau mungkin beda ya? Karena Beda kalau misalnya lipid itu kan dari lemak. Kalau anemia itu kan pembentukan kekurangan darah kan. darah. Jadi beda dong. Tapi kan kebanyakan yang kayak makanan kolesterol tuh pasti banyak yang mengandung bisa darahnya tuh tinggi, kayak misalnya kambing kayak gitu kan. Daging gitu. Menurut aku ya, kalau misalnya ini kolesterol kan tadi hubungannya misalnya karena makanan berlemak tinggi terus dia kolesterol dan kolesterolnya tuh kolesterol sementara gitu. Nah, sedangkan anemia tuh bukan karena lifestyle-nya tapi karena pengobatan dan riwayat penyakit RA-nya gitu. Ya nggak sih? Jadi kayak beda gitu loh. Yang satu karena lifestyle-nya, yang satu karena riwayat penyakitnya. Ya nggak? Berarti untuk kolesterol udah cukup atau ada yang mau ditanyain lagi? Cukup kolesterol? Cukup ya? Berarti kita lanjut ke poin selanjutnya ya. Ini brainstorming-nya udah selesai, lebih cepat. Poin selanjutnya itu ada analisis permasalahan. Yang tadi itu nggak dibahas, yang mau masuk yang apa? Osteopenia. Apa udah tadi tuh? Oh iya. Osteop Gimana? Osteopenia. Itu kalau itu ini asesmennya gimana? Apa namanya? Kayak yang osteopenia itu belum ini kan, belum dikasih terapi gitu. Atau udah? belum. Belum ada ya di situ ya. Jadi terapi yang gimana? Ulnar itu saraf bukan sih? Kalau pas tadi 10. Apa? Ulnar itu apaan sih? Nah, Sampai 80. Kalau aku searching tuh ya, kalau ulnari defisiasi ulnari itu tuh kondisi tangan ketika tulang jari atau sendi MCP yang ini tadi itu tuh menjadi bengkok dan menyebabkan jari-jari anak secara tidak normal ke arah jari kelingking, ya hampir sama kayak yang botunir tadi sih kayaknya. Oh, oke. Oh, aku baca sih gitu sih. Tadi Mbak, itu gimana Mbak menurut kalian yang T? Soalnya Itu gimana? Ya sih. Yang belum open mic. Kan belum open mic. Ini tuh lanjut ke yang selanjutnya atau masih yang brainstorming lagi? Enggak, udah. Lanjut ke udah. Masih off mic, Say. yang apa, analisis permasalahan. Habis brainstorming apa? Oh iya. Ini mau topiknya apa dulu? Mau anemia, mau apa, kolesterol atau RA-nya dulu? Yang anemia dulu juga nggak apa-apa deh. Ini masuk sesi apa ini? Pengobatan? kayak analisis permasalahan. Masalah Kayak DRP iya. nggak sih? Kayak pengobatannya berapa? Oke, kalau DRP-nya itu
Sebenarnya sih kalau obatnya ya dari terapi sebelumnya itu sih dilanjutkan karena udah tepat kan pasien defisiensi folat terus dikasih folic acid itu udah benar. Cuman dosisnya teh kurang. Jadi tuh kalau literatur yang aku temuin ya, itu folic acid itu diberikan 5 mg per oral. 1 kali sehari. Berapa dikasihnya? Ya, dinaikin 5 mg 5 miligram sehari itu. sehari. Selama 4 minggu ya, Nok? 4 bulan nggak sih? 4 bulan? Kayaknya 4 minggu deh. 4 bulan lama banget nggak sih? Udah. Aku sih belum nyari lagi ya, itu benar apa enggak gitu. Soalnya itu kan dari Pion. Tapi tuh kalau misalnya RA tuh gimana? Pengobatannya tuh lama nggak sih? Oh iya, tergantung dari RA-nya juga sih. Soalnya kronis nggak sih? Nah aku juga Oh iya, berarti benar. Kalau misal selama 4 bulan tuh. selama pasien masih pakai methotrexate dan dia RA-nya belum sembuh, ya berarti anemia terus gitu. Tapi aku sebenarnya ini sih pas waktu baca tentang methotrexate tuh aku baca juga sih asam folatnya itu bisa dikasihnya tuh 1 sampai 5 mg gitu, tapi nggak tahu maksudnya tepatnya tuh berapa. Masih rentang gitu 1 sampai 5 mg gitu. Kalau aku nyari di Pionas sih emang benar-benar 5 mg gitu. Itu dosis awal kayaknya malah deh. Bisa sampai 10 kalau nggak salah. Sama Itu- kecuali kalau misalnya asam folat buat ibu hamil tuh beda lagi, itu lebih Iya gede. mungkin. Itu di Pionas ada spesifik nggak itu? Itu segitu 5 mg itu buat yang kayak konsumsi methotrexate atau lagi ada RA itu apa gimana? Enggak sih, asam folat Nggak ada. secara umum sih sebenarnya ini. Buat orang dewasa deh. Kalau Permulaan aku di Piro itu tulisannya 1 sampai 5 mg gitu, tapi maksudnya nggak ada yang pastinya berapa gitu loh, masih rentang. kalau itu khusus buat ini apa RA. Enggak, bukan khusus buat era, tapi malah ini khusus buat methotrexate, apa namanya, penggunaan methotrexate. Oh gitu. Jadi mau 5 miligram atau 1 sampai 5 miligram? Oh iya. Nah ya, bentar aku cari dulu. Kalau di Pionas permulaan 5 mg sih. Itu ini maksudnya ya kan, maksudnya takutnya ntar ada dosis kan buat ibu hamil juga gitu kan, beda-beda ya takutnya. Oh ada sih, maksudnya yang spesifik emang karena dia konsumsi ini apa methotrexate. Kalau ini anemianya udah parah belum? Kalau misal parah kayaknya pemakaiannya langsung 5 miligram sih. Karena buat apa ya? Buat naikin gitu loh. Ini Kayaknya- aku baca Kayaknya ini anemianya dari belum parah sih, Iya. soalnya akibat dari RA-nya doang. kalau Samping yang aku baca obatnya. di Vino tuh gini, methotrexate is a structural analog of folic acid. It can cause folic acid deficiency. Methotrexate should be given with folic acid 1 sampai 5 mg daily to reduce the incidence of toxicities associated with methotrexate gitu. Jadi cuma rentang doang di sini. Kalau misalnya pakai rentang itu terus ditambahin literatur dari Pionas boleh nggak ya? Soalnya gini deh, Aku mending jurnal deh daripada Pionas. Soalnya Pionas tuh kayak dosis secara umum gitu. gini, kalau misalnya bilang parah atau enggak ya, dia itu lumayan sih sebenarnya turun. Kalau misalnya yang HB-nya itu dia 10, tapi nilai normal paling rendahnya tuh 11,7, jadi kayak hampir 12 gitu kan, dia tuh 10 doang. Terus kalau hematokritnya itu normalnya 40-50%, dia tuh 31. Jadi kayaknya lumayan nggak sih kalau kayak gitu?
Maksudnya lumayan parah. Iya nggak? Sebenarnya asam folatnya tuh buat ini sih, buat imbangin si methotrexatnya gitu. Itu kan untuk juga mengurangi insiden toksisitas dari methotrexatnya gitu. Methotrexatnya kan menurunkan asam folat ya. Kamu ingat nggak waktu kita diskusi kalau apa namanya pengambilan data lab itu sebelum dia pakai obat. Nah, kira-kira kalau methotrexatnya ini tuh dia udah pernah dipakai apa belum, Miss? Pas dia cek lab itu? Dia kan riwayatnya methotrexat sama NSAID. Oh iya, Deng. Oh, berarti kayak gini, Dem. Kalau misalnya dia udah pernah pakai methotrexat, terus dia juga udah dikasih asam folat, tapi dia itu masih HB rendah sama itu rendah, berarti ini tetap dinaikin nggak sih kalau kayak gitu? Gimana? Enggak kan, dia tuh kan, jadi dia tuh sebelumnya di riwayatnya tuh kan methotrexat sama NSAID doang kan, nggak ada asam folat. Nah, terus ini dia kembali lagi ke ini klinik apa rumah sakit gitu kan. Nah, itu baru dia dikasih si methotrexat 5 obat itu sama plus asam folat 1 mg. Jadi menurut aku tuh dia cek labnya itu ya pas waktu dia mau masuk rumah sakit itu enggak sih? Jadi dia baru dikasih asam folatnya itu gitu. Berarti kalau penggunaan asam folat itu sesudah dia cek lab? Ya itu kalau sesudah cek lab apa enggaknya nggak tahu sih ya, tapi yang jelas dia baru dikasih asam folatnya tuh ketika pas waktu dia datang lagi itu nggak tahu MRS, nggak tahu ke klinik itu yang itu. Kalau misalnya dia udah dikasih agak lama gitu ya, 1 mg, terus dia baru cek lab, berarti kan emang dia itu underdose gitu loh. Tapi sebenarnya ini kayaknya menurut aku mending benernya itu ini sih, cari jurnal yang berkaitan, maksudnya jurnalnya tuh ya emang pada pasien yang menggunakan methotrexat gitu, biar tahu dosis asam folat yang benernya gitu. Soalnya kan di Dipiro juga pakai rentang loh, cuma 1 sampai 5 miligram gitu. Berarti kan ada yang pakai 1 miligram bisa, ada yang pakai 5 miligram bisa, tapi nggak tahu tergantung apa gitu. Kayaknya ini deh, kalau penggunaan 1 sampai 5 miligram kayak tergantung orangnya juga nggak sih, kayak anemia. Kalau misal udah HB-nya rendah banget baru dikasih yang tinggi. Terus kalau misal kayak anemianya baru yang kalau misal HB-nya baru turun dikit atau gimana, mungkin pakai yang antara rentang itu mungkin sih. Mungkin. Coba mungkin aku cari lagi ya buat sitasinya, dosis yang tepatnya berapa. Soalnya tuh kemarin aku tuh mikirnya tuh kayak dia udah dikasih Metrotex, dia udah dikasih folic acid 1 mg, tapi tuh masih rendah gitu. Aku tuh ngiranya dia tuh udah dikasih folic acid, terus dia cek lab, ternyata masih rendah juga gitu. Jadinya kayaknya folic acidnya tuh kurang berpengaruh gitu. Aku naikin dosisnya. Ya. Iya kah? Wow. Ya. 45 kenapa? Kerum. Yo. Yuk lanjut. Ya, Les yang Paul. kedua RA. Anemianya udah cukup ya. Tinggal RA. Sebenarnya belum sih. Ya, lanjut aja langsung ke RA kali ya. Kamu nggak mau nambahin? Kalau buat nambahinnya bingung karena harus pakai yang mana, karena kita kan juga nemunya baru cuma buat anemia doang kan, asam folatnya belum buat anemia karena atau karena kolesterolnya gitu kan. Jadi ya paling kita pakainya yang 5 dulu, terus juga DRP-nya masih underdose gitu ya. Selanjutnya mungkin dari RA bisa menjelaskan tentang analisis permasalahannya. Ya, kalau dari RA, aku tinjau dari obatnya ya. Yang aku mau tinjau dari obat juga kan. Tadi udah aku bilang ya di awal, kalau misalkan guideline-nya tuh, kita tuh
sebenarnya digantinya pakai bukan diganti sih, kombinasinya itu methotrexate sama biological DMARD gitu. Nah, kalau aku baca di Piro itu si methotrexate itu ya itu sebenarnya bisa digunain secara peroral. Kan kita tuh itu dikasihnya peroral ya. Bentar, aku buka dulu. Mana sih? Bentar. RA-nya itu kan kita dikasihnya per oral. 6 mana sih? 6 tablet PO. Ya, 6 tablet PO once a week. Emang dia tuh penggunaannya tuh seminggu sekali gitu ya. Tapi aku baca juga bisa setiap 3 hari kalau nggak salah, itu juga bisa. Jadi ini kalau aku baca, kalau misalkan PO itu rentangnya 7,5 sampai 15 mg tiap minggu. Nah, jadi kalau ini kan dikasihnya 6 tablet PO, berarti kan 15 mg ya methotrexate-nya selama penggunaannya 1 minggu sekali. Nah, terus kalau misalkan aku lihat di Piro itu, jadi penggunaan kan dia udah RA selama 6 tahun nih. Terus habis itu dia juga riwayatnya pakai methotrexate terus, tapi dia selama 3 bulan itu dia balik lagi kan. Dia balik lagi nggak maksudnya kondisinya tuh nggak membaik dan malah ada prognosis yang lebih buruk gitu. Nah, terus aku menganalisisnya tuh gini, di Piro tuh ada tulisannya kalau penyerapan methotrexate oral itu bervariasi dengan bioavailabilitas itu sekitar 60% dan akan menurun pada dosis yang lebih tinggi. Jadi kan kayak kalau dosisnya dinaikin tuh juga BA-nya tuh bakal lebih menurun gitu. Nah, terus ada rekomendasi dengan methotrexate injeksi. Dia bisa subkutan, bisa juga IM. Dan kalau injeksi itu memiliki bioavailabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan oral dan juga memberikan kemanjuran klinis yang lebih baik. Dan juga methotrexate kalau kita pakainya yang injeksi itu biasanya ditoleransi dengan baik dan memiliki potensi yang lebih kecil menyebabkan efek samping gastrointestinal. Makanya aku ini beralihnya itu ke injeksi. Dosisnya itu injeksi itu bisa 7,5 sampai 20 mg gitu. Nah, untuk pertimbangan berapa dosis tepatnya sih aku sebenarnya lain-lainnya tuh masih sangat rentangnya itu masih jauh gitu, 7,5 sampai 20. Aku baca di jurnal itu kalau misalkan kayak orang Amerika, Eropa gitu tuh pakainya 20 mg gitu. Kalau misalkan orang Jepang tuh ada yang pakainya ini karena karena mungkin ada efek gen gitu, ras gitu. Nah, kalau orang Jepang tuh sekitar 15, 14, 16 gitu, sekitar segitu. Nah, terus aku juga nyesuaiin dari pasiennya. Awalnya kan dia dikasihnya per oralnya tuh 15 mg ya. Jadi aku nyesuaiin aja sama pasiennya. Jadi dikasihnya injeksi juga 15 mg gitu. Demi mau nanya, 15 mg itu apa sih ini? Methotrexate-nya. Oh iya. Methotrexate-nya 15 mg injeksi, bisa subkutan, bisa IM seminggu sekali gitu. Ini berarti kalau kayak gitu langsung minum 6 tablet dalam 1 hari? Iya, soalnya seminggu sekali minumnya. Iya sih. Nggak overdose? Nggak deh. Itu gitu sih nyuruhnya. Soalnya injeksi juga sekitar segitu gitu. Jadi kalau injeksi itu meskipun dia tidak rawat inap tetap bisa diinjeksikan? Iya. Kayaknya ini deh, nggak tahu deh. Maksudnya aku juga nggak tahu sih, maksudnya dia itu injeksinya tuh harus tiap minggu ke dokter gitu atau ya mungkin gitu ya, tiap minggu ke dokter gitu buat injeksi mungkin. Berarti pasien rawat jalan kali ya maksudnya. Iya, tapi kalau di sini ini rawat inap apa rawat jalan ya? Ini ya kita. Mungkin tadinya dia rawat inap kali ya, terus nanti buat selanjutnya dia rawat jalan. Karena kan buat RA-nya kan. Gitu kali ya. Berarti ini nanti kalau misalnya pasien udah keluar dari rumah sakit dikasih methotrexate, di switch dari PO ke injeksi ya? Apa?
Ya injeksi, aduh baterai apa sih? Kira ada yang ditambahin dulu dari RA buat RA-nya. Dari septic. Ras itu yang tadi yang apa namanya ada interaksi sama nabumeton itu kan aku cari juga tuh dia kan ini enggak sih mayor interaksinya. Itu kata kamu berarti nabumetonnya tuh di apa namanya dihentikan atau enggak? Iya, kalau udah mayor kan udah toksik kan biasanya. Iya, kalau aku dia di drug sih dia mayor interaksinya. Berarti ini ya paling nabumetonnya. Terus kolesterol Ya, kolesterol selanjutnya. kurang 2 menit, Kalau dari Plus kolesterol, 1 bab lagi. kalau dari kolesterol sih kita nggak ada tambahan apa-apa, kita juga nggak ngerekomendasiin obat apa-apa yang aku temuin. Paling kita untuk monitoring aja dia lebih ke apa namanya terapi non obat. Atau mungkin Farmako. kan Indikasi belum di terapi mungkin ya, lebih tepatnya. Iya. Indikasi yang diterapi, tapi ntar kalau terapi nggak pak, tapi nggak pakai terapi farmako, kayak cuma non farmako gitu doang. ya kayak non farmako aja. Udah, Ci. Berarti udah ya. Ini ada 1 bab lagi, mungkin Udah, nggak apa-apa. disingkat aja. Ini yang terakhir ada penentuan penyelesaian kasus. Mungkin tadi udah mencangkup kali ya? Udah masuk tadi Udah mencakup kali ya? Ya udah, Mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Kalau Ya, nggak ada, nggak ada kita sih. cukupkan diskusi pada sore hari ini. Terima kasih ya teman-teman atas diskusinya. Jangan lupa SLP-nya ditumpuk jam 18.00. Oke? Semangat. Assalamualaikum.